nasional, dari mulai isu sosial, isu demokrasi, isu politik, isu kemanusiaan, semua beliau bicara di forum-forum itu. Saya panggilkan kepada Abang Da Bursa Zarnubi. Tepuk tangan buat Bang Bursa Zarnubi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati acara kita pada malam hari ini. Saya senang ya, perkumpulan Batak bersatu ada hadir di sini. Dan teman-teman aktivis juga ada yang hadir. Sini ada Ibu Rijani. Ini Ibu. Ada juga di belakangnya deh. Masuk Mas. Alfas dari Indemo. Banyak ini ya, aktivis. Nah, saya sebetulnya dihubungi teman lama saya Irma Huta Barat, kebetulan sama-sama orang Palembang. Cuman Irma Huta Barat saya ndak kate apa pamnya. Jadi udah lama kenal sama beliau ini. Udah 35 tahun sebagai aktivis. Sama sekali karena dia orang, kalau saya melihat dia orang Palembang bukan orang Batak lagi, ngomong Palembang gitu. Dia ceritalah banyak tentang siapa lagi yang peduli dengan Joshua ini kalau bukan kita, katanya. Betul, saya bilang, Irma, karena ini bukan persoalan orang Batak. Ini persoalan kemanusiaan kita. Ya. Persoalan bangsa kita yang mengusik hati nurani kita. Ya. Yang menghantam akal pikiran sehat kita. Di tengah-tengah bangsa ini yang sudah mulai membaik untuk membangun demokrasi, untuk membangun ekonomi, untuk membangun polisi di bawah Kapolri yang presisi, ya. Tiba-tiba kita dihantam, dikagetkan dengan satu peristiwa yang sangat tidak masuk akal, yang mengganggu kemanusiaan kita semua. Yang sekali lagi ingin saya katakan, ini bukan persoalan suku Batak, Huta Barat, atau Batak lain, tapi ini persoalan kita, persoalan bangsa kita yang menyangkut hidup mati bangsa kita ke depan. Karena berbagai teori mengatakan kalau polisinya jahat, bangsa itu pasti jahat. Kalau polisinya beradab, bangsanya pasti beradab. Karena itu kita mesti kawal pembunuhan ini supaya terang benderang untuk kita, untuk bangsa kita. Karena itu kita support Bapak Kapolri, ya, dan Menko Polkam yang telah membuka, ya, ruang ini untuk mengusut peristiwa ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Dari yang kecil sampai yang paling tinggi, dari yang terlibat membunuh sampai yang melihat, menyaksikan. Betul? Setuju? Karena itu tadi udah dibilang sama Irma Huta Barat, kita kawal sampai tuntas. Jangan kita tinggalkan. Jangan sedikit pun kita lalai. Begitu lalai kita masuk setan-setan lagi. Tadi Irma Huta Barat sebetulnya itu ayat Al-Quran yang dibilang dia. Saya tadi bolak-balik saya buka Al-Quran. Di Al-Quran itu Al-Maidah ayat 32. Kata Al-Quran, ini karena keyakinan saya, kalau kita membunuh satu orang, bukan sebab orang itu membunuh atau merusak dunia, maka dia seperti membunuh seluruh umat manusia. Siapa yang memberikan kesejahteraan kepada satu orang manusia, maka dia memberikan kesejahteraan ke seluruh umat manusia. Jadi bagi umat Islam buka Al-Maidah 32. Ada satu lagi yang dahsyat ayatnya. Pada An-Nisa 93 bunyinya begini. Barang siapa membunuh seseorang tanpa sebab, maka dia masuk neraka jahanam yang paling dalam. Tiada dimaafkan oleh Tuhan. Dalam tafsir Al-Quran, siapa saja yang membunuh, tidak mengaku, hidupnya akan digelayuti rasa ketakutan sampai mati. Itu membunuh, membunuh. Ya, makanya di dalam Islam itu ada kisah. Siapa membunuh, dibalas membunuh. Dibunuh dengan adil maksudnya. Dengan hukum. Harus adil. Tidak boleh tidak adil.
Kecuali keluarga memaafkan, maka dia bebas dari hukuman. Kecuali polisi mau menuntut lagi, boleh. Tapi kalau keluarga sudah memaafkan, maka dalam hukum dia bebas dari kesalahan, diampun oleh Tuhan. Jadi ada beratnya, ada ringannya kalau dimaafkan. Nah, karena itulah, ya, demi Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Sigit, ya, Sigit Sodestio ini, polisi bisa menyusun agenda ini sampai tuntas. Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia bangga dengan polisi. Jangan sampai Polri ini tidak dipercaya gara-gara satu peristiwa. Dan peristiwa ini bukan hanya sekali, banyak lagi peristiwa-peristiwa lain. Ada mafia tanah tidak pernah kebongkar, ada mafia ini nggak pernah kebongkar. Ya. Semua Munir ada lagi nggak pernah kebongkar. Kita mesti terlibat dengan kemanusiaan seperti ini. Nah, kita harapkan semua bangsa Indonesia aktif, bangkit, rasa terlibat, involved dengan peristiwa-peristiwa kemanusiaan seperti ini. Bukan hanya peristiwa Joshua, tapi peristiwa anak-anak bangsa lain. Supaya ini terjadi. Setuju? Inilah yang dapat saya sampaikan kepada seluruh keluarga Batak. Noburu ya bilang ya. Ya, Noburu Kuta Barat. Kepada keluarga yang di Jambi, saya sedih Pak, terus terang. Saya bilang Pak Irma, Ibu Irma, saya bilang, saya itu sedih gimana cara membantu Bapak ini ke Jakarta waktu itu. Gak ada duit. Si Irma cerita, ibunya ini guru honor. Gajinya 350.000. Tapi ibu ini berhasil, kata si Irma. 2 anaknya pegawai negeri, sarjana. 2 masuk polisi tanpa nyogok. Jadi ini ibu ini pendidik yang militan, yang efektif menjadikan anaknya. Dengan tanpa uang bisa menjadikan anak yang sarjana dan polisi. Jadi kita harus meniru militansi ibu seperti ini. Dia sayang pada anak, mengedukasi anaknya dengan sangat hebat. Karena itu kita doakan kepada keluarga yang ada di Jambi, semoga sabar. Insya Allah Tuhan akan berikan kekuatan membuka tabir ini seterbuka-terbukanya. Sehingga ada keadilan bagi keluarga Joshua, keluarga bangsa Indonesia, dan keadilan bagi bangsa Indonesia keseluruhan. Merdeka! Hidup Indonesia! Hidup Polri! Hidup Kapolri! Hidup Pak Jokowi! Terima kasih. Horas! 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 Semoga kita sejahtera di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih.